Saya alhamdulillah sampai hari ini tak pernah. Dengan Ustadz Bahtiar Nasir, dia tamat dari Madinah. Beliau itu subuhnya tak berkunut, bisa saya jalan sama. Banyak saya berbeda dengan beberapa ustadz, bisa berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa saja yang perlu dilakukan untuk menyatukan umat Islam ini supaya bersatu? Diajak sholat subuh. Dari mulai awal asik ikhtilaf. Dari mulai usolli dah ikhtilaf. Yang satu mengatakan usolli fardhu subhi rak'atain. Yang satu mengatakan tak usah pakai usolli. Yang satu, dua ni sama-sama pakai usolli, ikhtilaf juga. Yang satu mengatakan usolli fardhu subhi rak'atain ma'muman mustaqbilal. Yang satu tak pakai mustaqbilal. Tak usah pakai mustaqbilal. Awak pun dah ngadap kiblat je. Ikhtilaf masalah kunut. Bagaimana cara menyatukannya? Tak bisa. Yang bisa itu hanyalah memahamkan mereka sehingga mau menghormati perbedaan. Itulah yang kita ajarkan selama ini. Begini menurut mazhab Hanafi, begini menurut mazhab Maliki, begini menurut mazhab Hambali. Disampaikan Ustaz Abdul Somad, tak percaya. Hadir kajian Ustaz Muardi Muhammad Saleh, dia yang S1, S2, S3 fikih. Nah, ini salah satu contoh. Jadi yang pertama adalah kita tak bisa menyatukan pemahaman, tapi kita bisa memahamkan orang untuk menghormati perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita sibukkan diri pada yang kira-kira kita bisa bersatu di situ. Contoh yang tak ada ikhtilafnya. Apalah masalah yang tak ada ikhtilafnya? Makan. Makan itu ada ikhtilaf? Tak ada. Maka kita sudah. Kita Yayasan Tabung Wakaf Umat udah berapa ton beras sudah, Bu ya? 6 ton bulan ini. Hah? 6 ton bulan ini bagi. Bulan ini? Bulan ini Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah membagi 6 ton. Karena tak ada ikhtilaf. Bapak Ibu yang mau menyasikan beras melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat bisa langsung ke Ustadz Al-Nob. Asal nampak wajah Ustadz Al-Nob, ingat beras. Bisa langsung kasih atau transfer ke nomor. Tengok iklannya terus di Instagram Yayasan Tabung Wakaf Umat, Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Nanti kita akan rata kita bagi ke fakir miskin. Jadi sibukkan diri kita ke situ. Ini kadang anak-anak muda ini atau orang yang baru hijrah ini asik menyibukkan diri pada khilafiyah, menikmati pertikaian konflik. Coba sibukkan diri pada menyantuni anak yatim. Sibukkan diri datang ke TK-TK, ke SD-SD, ke panti-panti, berapa anak yatim yang tak makan, berapa yang tak bayar uang sekolah. Sibukkan diri ke situ. Pertama, dalami ilmu untuk menghormati perbedaan. Yang kedua, sibukkan diri pada perkara-perkara yang tak ada ikhtilaf. Yang ketiga, jaga supaya kita tetap istiqomah. Salah satu cara istiqomah dengan majelis ilmu. Majelis ilmu ini membuat kita istiqomah. 3 ini dilaksanakan, insya Allah bersatu umat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menerima perbedaan. Saya alhamdulillah sampai hari ini tak pernah. Dengan Ustadz Bahtiar Nasir, dia tamat dari Madinah. Beliau itu subuhnya tak berkunut, bisa saya jalan sama. Banyak saya berbeda dengan beberapa ustadz, bisa berbeda. Saya termasuk yang tak memaksakan. Kalau saya sholat di satu masjid, imam tetap aja supaya saya tak mengganggu masjid itu.
Kalau masjid itu mau pakai kunut, mau tak berkunut, yang penting sholat subuh. Apa hukumnya 2 kali azan hari Jumat? Udah dibahas dalam 37 masalah populer tentang azan. Ada yang bawa 37 masalah populer? 37 masalah populer. Pembahasan tentang azan Jumat 2 kali. Tentang qobliyah Jumat. Talqin mayat. Tawasul Idul Fitri. Ini masalah ke-21 tentang qobliyah Jumat. Situ dibahas tentang azan 2 kali. Buku ini saya tulis waktu umur saya 37 tahun. Sekarang sudah 43 tahun. Itu juga tanya. Jadilah menunjukkan dia ikut ngaji. Takut lupa, itu bawa pula balik. Baca buku itu baik-baik. Tengok videonya. Saya berpemahaman ikut mazhab yang azan 2 kali dan pakai qobliyah Jumat. Saya kalau sholat pakai qobliyah Jumat. Tapi kalau saya masuk ke masjid yang azannya sekali, saya tidak pula begitu masuk ke dalam. Ini masjid ini berapa kali azannya? Sekali Pak, saya pulang. Tetap sholat Jumat. Kalau saya mau qobliyah, ya qobliyah. Boleh kita qobliyah waktu imam sedang khutbah? Boleh. Mana dalilnya? Nabi menyuruh sahabat waktu masuk ada terlambat, suruh Nabi, qum, tegak. Fashalli raka'atain, salat sunat 2 rakaat. Qobliyah Jumat termasuk masalah khilaf. Apa hukumnya istri menolak ajakan suami tak mau sholat berjamaah karena bacaan tajwid suami tak fasih? Kalau bacaan abang udah tuh tidak. Jadi tak fasih ini standar siapa? Kalau standar ibu tak bisa dipakai. Kecuali standar guru mengaji. Boleh jadi ibu mengatakan tak fasih karena laki ibu. Abang ini tak fasih lah. Boleh jadi karena belanja kurang bilang tak fasih, bisa. Nah, jadi kalau kata Ustadz Khairun Nas Jamal, dites dulu ke Ustadz. Nah, itu. Kalau dia tak fasih, untuk sementara dia sholat yang tak berbunyi aja dulu. Sholat zuhur, sholat asar. Fasih. Bapak-bapak latihan jadi imam. Untuk bisa jadi imam. Supaya jangan sampai terjadi macam ini. Terjadi penolakan dari makmum. Ini menunjukkan bapak ini sholat di rumah, padahal laki-laki sholat di masjid. Kalau mau sholat di rumah, sholat tahajud, ibu jadi makmum. Bapak perbaiki Fatihahnya Pak. Sekarang di Pekanbaru ada Ustadz Ahmad As-Safadi dari Palestina. Dengarkan bacaan Fatihah ke dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat-ayat pendek aja dulu. Inna a'tayna, qul hu, qul ya. Latihan untuk fasih. Bagaimana cara membujuk suami supaya mau menemui guru mengaji?
untuk belajar mengaji, memperdalam ilmu agama. Oh, betuahnya bapak ini pak. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Udahlah tak pandai mengaji, dirayunya pula mengajak mengaji, ditanyakannya pula lagi ke ustadz, biar ustadz itu menjawab, mau laki itu mendengar. Memang betuah bapaknya. Mengajilah pak, mengaji pak. Saya sudah sering membujuk bicara, tapi dia tak juga mau. Dengan alasan dia sudah sering tiap hari nonton ceramah kajian ustadz di YouTube. Tak bisa. Mendengar kajian ustadz itu mendengar kajian. Sedangkan Al-Quran ini melafazkan, ada idghamnya, ada ikhfa'nya, ada qalqalahnya. Maka masjid Darul Ihsan mesti membuat tahsin, perbaikan, hasana yuhassinu, tahsin, memperbaiki bacaan, menyebutkan huruf lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu-satu lagi. Dibuatkan khusus, jangan satukan pengajian anak-anak sama bapak-bapak. Nanti berjumpa anaknya sama ayahnya semua. Gitu. Bisa. Jangan satukan murid perempuan sama guru laki-laki. Po katanya, tengok mulut bibir murid itu melayang iman. Perbaiki majelis-majelis ilmu. Jadi tak bisa beralasan hanya mendengar kajian. Kami dulu memperbaiki Fatihah itu 3 bulan. Bengkel Fatihah aja 3 bulan. Baru lulus. Baru pindah ke Alif Lam Mim. Yang udah mendengar pengajian bagus. Tapi baca Quran nih, Makharijul Huruf. Jadi waktu itu kami di asrama. Nah, ini cerita waktu di Kairo nih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Karena orang Mesir menyebut jim itu G, Jamal Abdul Nasir jadi Gamal Abdul Nasir. Tak bisa dia menyebut jim. Patutlah dia tak mau maju ke depan. Jadi jangan bayangkan semua orang Mesir itu bisa bagus baca Qur'annya. Yang paling fasih di dunia ini orang Indonesia. Orang India tak bisa menyebut T. Semuanya T. Everything Turian. Tak bisa menyebut Allah. Allah. Insyaallah. Yang paling fasih di dunia ini orang Indonesia. Kenapa? Itu bukan saya yang nyebut. Saya waktu membaca kitab kelas 4 Al-Azhar tahun ke-4 suruh baca kitab Fathul Qadir. Pas ditanya sama Syekh, "Anta tadrus huna?" Kau dulu SMP SMA di sini kan? Enggak, di kampung gitu. Oh, tengok baca. Lidah kita ini luar biasa. Kenapa? Karena batu sama bosi dimakan. Tengok batu gilingan tipis. Bosi pemotong buah rujak habis. Orang Indonesia ini lidahnya mantap. Oleh sebab itu bapak mengaji pak. Bapak udah dengar YouTube tuh bagus, tapi mesti tahsin. Kalau segan ke masjid, datangkan guru ke rumah atau ke kantor, ngaji 4 mata. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati bapak-bapak. Mohon doa Ustaz agar keluarga kami, anak-anaknya soleh, anak kami menjadi penghafal Quran 30 juz. Amin. Di akhir majelis nanti kita sama-sama berdoa insyaallah. Saya anggota koperasi. Dalam koperasi ada simpan pinjam. Kita minjam dikenakan 0,7%. Setiap tahun dapat bagi hasil. Apa hukumnya Pak Ustadz? Riba. Inilah yang paling tak enak di neraka.
Udahlah masuk neraka, bunganya 0,7% pula. Riba. Setiap tahun dapat bagi hasil, duitnya haram. Jadi duit kami ini kami letakkan di mana? Bank Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, menggesa menuju Bank Syariah. Coba tengok balihonya besar-besar. Bank Riau Kepri menggesa menuju Syariah. Menggesa itu maksudnya apa? Nak copek-copek supaya dalam 2 tahun ini berubah menjadi bank syariah macam Bank Aceh Syariah. Amin. Bank Syariah kami dapat bunga juga Pak Ustaz. Itu bagi hasil. Namanya mudharabah, murabahah. Ini duit aku kasih kau 1 juta, kau pakailah untuk ternak ayam, lele. Nanti kau berhasil kita bagi hasil. Tidak riba, bagi hasil. Mudharabah. Amalan-amalan yang selalu dikerjakan selesai sholat, jika pada satu waktu tak bisa mengerjakannya, apakah waktu mengerjakannya boleh digantikan pada waktu yang lain? Amalan selesai sholat, ba'diyah bisa diqadha. Qabliyah, ba'diyah bisa diqadha. Diqadha, diganti waktu lain. Zikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Zikir tak terbatas tempat selama tidak di WC tempat najis. Doa tak terbatas tempat. Jadi bisa dilakukan. Tapi sebaik-baik afdalnya adalah menetap kita di tempat sholat di dalam masjid. Itu yang afdal. Bedakan antara rukun wajib dengan yang sunnah. Sholat itu yang mana sholat itu Pak Ustaz? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Asal habis salam, habis sholat. Habis itu sunnah. Kertas terakhir. Saya seorang istri yang sangat mandiri, tak pernah mengeluh. Selama ini saya menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Saya mempunyai suami yang setahu saya, suami saya sangat-sangat mencintai saya. Cuman ada satu kekurangan. Dia tak bekerja dan tak punya penghasilan. Semua kebutuhan rumah tangga saya yang penuhi. Ada yang tersirat di hati saya, mau minta pisah sama dia. Mungkin karena jenuh. Padahal itu tak baik. Apakah termasuk perbuatan durhaka Pak Ustaz? Apakah itu sesungguhnya yang dinamakan istri solihah? Memang dampak dari COVID nih, orang kena PHK, orang kena. Memang. Jadi ibu kan punya wali. Wali ibu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah laki-laki. Jadi wali inilah yang memanggil si suami. Sini kau suami, kenapa kau tak kasih nafkah? Aku kena PHK Pak. Terimalah dia. Mudah-mudahan dibukakan Allah rezekinya, amin. Untuk sementara ini tolonglah wali-wali tadi kumpullah, ngasih modal, ternak ayam, ternak kambing, ternak jualan online, kasih dia usaha. Jangan diponis. Nahnu du'at la qudat. Kita ini ngajak orang buat baik, bukan hakim. Prosesnya panjang, bukan langsung-langsung. Tak baik. Tapi kalau ditanya, wali sudah ngumpul, kau kenapa tak kerja? Suka-suka hati pula. Mau apa kalian? Nantang kalian semua. Oh gila aja kok. Itu. Jadi dalam Islam itu ada aturan yang begitu ketat. Tapi saya kira beliau masih sehat walafiat, hanya perlu disupport. Mungkin melihat keadaan ini semangatnya jadi down. Diajak dia pengajian, dibangkitkan semangat hidupnya. Ajak dia berzikir, ajak pengajian. Ini Pak Irianto menulis buku. Padahal beliau dengan segala keterbatasannya, semangat dia ini. Bisa dia nulis buku. Di buku ini dicetak Jatuh Bangun. Macam itu lagu dangdut Pak.
jatuh bangun berusaha hingga penyandang difabel, ada kemauan terbuka jalan. Membuka motivasi. Insyaallah, mudah-mudahan semua hati jamaah yang kusut jadi terurai, semua kesulitan dimudahkan Allah Ta'ala, anak-anak kita sehat, soleh, walafiat, menjadi penghafal Quran. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antashrah sudurana, lapangkan hati kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang hatinya susah, risau, gundah gulana dengan hidup ini, lapangkan hatinya ya Allah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Engkau yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman, turunkanlah ketenangan ke dalam hati dan pikiran jamaah ini ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ilmu ini, bersihkan kami dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah mendahului kami meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran wal hafizat, menjadi penghafal Quran. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa'allimhumut ta'wil, ajarkan pemahaman Al-Quran menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah segala wabah penyakit bil khusus Covid dari negeri kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan bumi lancang kuning negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki yang halal dan barakah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.